Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Mau sampai kapan lo di sini sih, Bay? Ruby yang sedang bersantai di ayunan pun terusik. Bangkit dari ayunan itu, dirinya menghampiri lelaki yang sudah mau menumpangkan tempat tinggal padanya. Berdiri tepat di hadapannya. Sampai gue puas dan yakin gue gak ngandung benih lo, balas Ruby akan usiran tersirat lelaki yang statusnya masih abu-abu di hidupnya ini. Dan lo dulu pernah bilang bahwa waktu kita melakukannya lo gak dalam masa subur. Lagian kejadiannya udah hampir sebulan dan kita juga udah periksa ke dokter. Dan apa hasilnya? Negatif. Jadi, gue mohon lo pulang. Keluarga lo pasti khawatir dan nyariin. Makanya itu, hampir sebulan kan? Belum penuh sebulan. Minimal gue di sini sebulan lagi lah buat lebih pastinya. Atau jangan-jangan lo emang gak mau tanggung jawab? Ruby menelisik wajah blasteran lelaki yang seminggu ini terus merecokinya untuk pulang ke rumah. Sejak dirinya mengaku bahwa kabur dari rumah bukannya dengan izin keluarganya, pria ini secara terus-menerus menyuruhnya untuk pulang. Hei, lo juga tahu sendiri gue yang nyuruh lo buat hubungin gue jika sesuatu hal terjadi. Gue bakalan tanggung jawab, tapi lebih baik lo pulang. Kasian ayah lo. Bukannya tinggal dia orang tua yang lo punya. Dengan lembut lelaki ini mengelus pipinya. Menatap lembut seolah dirinya wanita yang rapuh. Terkadang Ruby terasa sudah dicintai sepenuh hati olehnya. Gak sekarang ya. Beri aku waktu lagi. Sampai kamu kembali lagi ke Aussie, biarin aku tetap di sini. Perlahan Ruby mendekat. Membawa tubuhnya untuk memeluk lelaki jangkung bermata coklat gelap ini. Rasa nyaman hadir seolah dirinya menemukan tempat untuk pulang saat lelaki ini membalas peluknya. Dan Ruby bertekad, dia gak boleh tahu alasan terbesarnya melarikan diri. Pergi dari pernikahannya. Pergi agar ayahnya tak malu akan aib dirinya. Apa jadinya jika lelaki itu tahu bahwa dirinya bukan seorang gadis lagi? Apa jadinya jika dirinya tetap memaksakan diri padahal tahu siapa gadis yang dicintai calon suaminya itu? Ruby tak mau jika dirinya pulang sekarang pernikahan akan perjodohan itu tetap terjadi. Ruby juga tak mau sampai membeberkan alasan tak mau menikah dengannya. Karena itu sangat memalukan baginya. Ini rahasianya. Sampai dirinya siap untuk pulang dan menceritakan semuanya kepada papa juga kakaknya, Ruby akan tetap bersembunyi. Semoga papa tak segera menemukannya. Bukankah ini tempat yang aman? Papa pasti tak pernah berpikir bahwa dirinya bisa melarikan diri sampai ke Bali. Zafran stres. Coba bayangkan, hampir 2 minggu hidupnya tak tenang. Tekad di awal pernikahan yang ingin membuat pernikahan terasa neraka bagi gadis itu malah berbanding terbalik padanya. Malah Zafranlah yang merasakan neraka itu. Berlian, gadis itu, setelah perdebatan tentang keinginannya untuk bekerja tak henti-hentinya terus meneror dirinya agar mengizinkannya untuk bekerja. Alasan bosenlah, biar ada kegiatan, tak mau berdiam diri sudah dimuntahkan gadis itu pada wajahnya. Dan Zafran tetap dengan pendiriannya. Berlian tak akan pernah bekerja. Tapi, masalahnya pagi, siang, sore, malam bahkan saat dirinya tidur suara gadis itu terus mengusik dirinya. Zafran lama-lama gila beneran. Bos, nanti siang meeting di kafe depan kantor sama investor dari Surabaya. Semua sudah saya siapkan, tinggal Bapak mempersiapkan diri saja. Satya, sekretaris Zafran yang merangkap juga menjadi personal asisten, berdiri gagah di hadapan bosnya ini. Tapi yang Satya lihat jiwa bosnya ini entah kemana. Karena dirinya bisa lihat Zafran tak fokus akan kehadirannya juga ucapannya. Mata kosong juga pikiran seperti melamunlah yang saat ini ditampilkan wajah seorang Zafran Prayuda. Bos, panggilnya lagi. Tak ada pergerakan, Satya pun mendekatinya.
Mencondongkan diri Satya siap untuk menyadarkan Zafran dari lamunannya. "Bos," bisiknya serta tiupan sedikit kencang tepat di telinga atasannya ini. "Babi, ngagetin tahu gak lo?" Zafran menggosok-gosok telinga setelah mendapat angin kematian milik Satya. Bos, gak boleh berkata kasar saat jam kerja. Saya SP ya," ancaman Satya yang terasa menggelikan di telinga Zafran. "Lagian lo ujuk-ujuk ngomong di telinga gue. Mana sambil niup lagi. Untung jantung gue aman ya gak kumat. Lagian siapa juga yang mau beri surat peringatan sama gue. Kan gue pemimpinnya tolol." Zafran misuh-misuh. Tak terima sebenarnya telinga indahnya mendapat hembusan mulut naga. "Ya lo sih, waktunya kerja malah ngelamun. Ya gue sebagai bawahan yang baik kudu menyadarkan kembali jiwa dan raga lo Pak Zafran." Dan Zafran terdiam lagi. Tiba-tiba dirinya tak punya energi untuk membalas ucapan Satya. "Kenapa sih bos? Pusing, jatah di ranjang kurang." Satya dengan mulut ceplosnya. Apa yang ada di pikirannya langsung ia keluarkan. "Sok tahu lo. Terus kenapa lo?" Krik, krik. Suara jangkrik tiba-tiba lewat. Akibat Zafran yang kembali terdiam melamun. Sebagai bawahan yang baik Satya akan terus mengajaknya berbicara agar lamunannya teralihkan. "Istri lo apa kabar bang? Dah lama deh gak ketemu. Terakhir seminggu sebelum kalian nikah. Sayang ya, dulu gue kagak datang di pernikahan lo. Emak sih tiba-tiba pengen gue pulang kampung. Gue kira sakit keras. Taunya pengen ke pasar malam di tengah kota." Nanya nyerempet curhat itu memang Satya sekali. "Mobil dari gue amankan. Hadiah pernikahan berharga dari gue tuh. Awas aja kagak lo rawat dan sayang-sayang," ancam Satya pada lelaki yang lebih tua setahun darinya. Zafran yang melamun tapi mendengar semua rentetan ucapan Satya pun akhirnya mau angkat suara. "Istri gue baik, meski lo gak tahu wajahnya yang sekarang kayak gimana." Lanjutnya dalam hati. "Mobil mainan yang udah buluk itu. Udah gue pajang kayaknya di gudang. Syukur deh kagak lo buang. Dipajang di gudang. It's okay lah. No problem. Buat anak lo nanti kayaknya masih bisa dipakai deh. Doa aja siapa tahu kagak dimakan rayap. Amin kan bos kue. Ajak lagi dong istri lo ke kantor. Biasanya yang gue baca di Wattpad istri seorang CEO suka bawain makanan siang buat suami. Kira-kira istri lo bakal mau kayak gitu kagak?" Tak habis-habis ada saja topik obrolan Satya. Mereka berdua malah keenakan mengobrol santai dan melupakan kerjaan. Zafran di kursi kebesarannya dan Satya yang menjulang tinggi sambil bersender di tembok. Kayak dia mau aja. Padahal sih kalau kagak ada kegiatan ya mending yang lo bilang tadi. "Bawain gue makan siang," seolah mendapat pencerahan tiba-tiba muka Zafran berubah cerah. Sekarang dia tahu solusi dari masalahnya. "Makasih Sat. Dari tadi ngobrol gak jelas ternyata ada solusi juga buat masalah gue." Zafran berdiri lalu menepuk-nepuk pundak Satya dengan sumringah. Layaknya orang gila Zafran terus tersenyum sendiri. Dan Satya malah kebingungan. Perasaan dirinya tak pernah kasih solusi. Masalahnya aja dirinya tidak tahu. Lah ini tiba-tiba mendapat ucapan terima kasih. Satya hanya bisa menggeleng kepala heran. Lalu teringat sesuatu wajah Satya berubah panik. Bos, meetingnya. Hah, lupakan kelamaan ngobrol. Niatku saya tadi kesini kan mau ngasih tahu siang ini bos ada meeting sama investor dari Surabaya. Ini kita malah keasyikan ngobrol. Kapan? Jam berapa? Petik 2. Siang ini bos. Jam, Satya melihat angka di 6 pergelangan tangannya. Dan waktu menunjukkan. Sekarang bos. Ayo. Refleks Satya menggandeng Zafran. Setengah menyeret dengan langkah yang semakin lebar. "Gak usah ngegandeng kamu." Sentak Zafran melepaskan gandengan tangan Satya dari tangannya. Iya. Bahan buat meeting. Tunggu dulu bos. Saya ke ruangan dulu buat ngambil bentar. Saya jalan duluan. Berlian. Batu kali.
Tiba di apartemen dengan langit yang sudah gelap. Lampu di setiap ruangan pun sudah seluruhnya dinyalakan. Zafran mengedarkan pandangannya untuk mencari di mana keberadaan sang istri. Sudah dipanggil tapi perempuan itu tak menyahut. Kira-kira nyempil di mana dia? Batu permata, lo di mana? Tak puas berteriak memanggil, Zafran akan mencari ke seluruh ruangan. Dari kamar mereka berdua lalu dapur. Ruang kerja. Tak mungkin karena kuncinya saja ada pada dirinya. Ruang santai pun dia cari sampai ke kolong meja tetap tak dapat ia temukan. Satu-satunya ruangan tinggal kolam pribadi mereka. Dan Zafran yakin gadis itu pasti di sana. Melangkah santai sampai pintu pembatas. Zafran menggesernya untuk membuka pintu dan Zafran rasa matanya ingin ia gelindingkan entah kemana. Jantungnya bahkan bertalu lebih dari kecepatan normal. Catat, Berlian hanya memakai bikini. Keduanya sama-sama membeku. Berlian hanya refleks menghalangi area dada juga kewanitaannya. Dalam pikirnya ia ingin melarikan diri. Tapi kakinya malah berdiam diri. Padahal niat Berlian naik dari ke kolam renang memang ingin menyelimuti dirinya dulu dari dingin. Tapi dirinya tak menyangka Zafran tiba di hadapannya. Tersadar, dengan kaku keduanya berbalik badan. Berlian tetap diam di tempat tapi mulutnya tak henti menggerutu. 2 kali kejadian memalukan ini terjadi. Dan Zafran memilih langsung pergi. Bermeditasi diri kalau bisa. Menghilangkan pikiran kotor yang sekarang mulai menyerang. Berlian, temui lagi gue dalam 2 jam. Teriak Zafran sebelum benar-benar menghilangkan diri. Zafran. Berlian memanggil sambil mengetuk pintu kayu di hadapannya. Setelah membersihkan diri dan melaksanakan kewajibannya, Berlian teringat bahwa dirinya harus menemui suaminya dalam 2 jam. Dan sekarang tepat 2 jam berlalu. Jadi Berlian mau tak mau harus menemui Zafran. Zaf, baru mau memanggilnya lagi tiba pintu kayu itu terbuka. Zafran keluar dengan penampilan yang sudah siap untuk tidur. Memakai piyama hitam berbahan satin. Berlian tak lihat lelaki ini membersihkan diri. Tapi bajunya sudah ganti. Pasti ruang kerja lelaki ini merangkap ruang pribadi juga. Duduk di sofa depan bay, Berlian mengikuti langkah sang suami. Keduanya duduk berdampingan di sofa ruang santai. Gue tahu solusi supaya lo ada kegiatan tapi lo gak kerja. Dengan santai Zafran membuka obrolan. Seolah melupakan kejadian tadi, tak ada gurat gugup maupun ragu dalam pengucapan lelaki ini. Apa? Tiap jam makan siang lo ke kantor gue. Anterin masakan lo buat makan siang gue. Abis itu bantu kerjaan gue. Jelas Zafran soal solusinya untuk permasalahan Berlian. Begitu. Tapi aku kerja apa nanti di kantor? Aku kan gak kuliah bisnis. Kalau Ruby mah pasti oke aja. Kan jurusannya. Lah aku. Berlian menunjuk dirinya dengan ekspresi tak yakin. Dirinya, kerja kantoran. Benar-benar salah alamat. Gampang itu mah. Nanti sekretaris gue yang bakal ngajarin lo. Gimana? Setuju kan lo? Zafran menatap wajah Berlian selama beberapa detik saja. Jujur, tiba bayangan kejadian tadi tiba-tiba lewat. Padahal tadi dirinya sudah berusaha setenang mungkin. Bisa bubar jalan nih sikap coolnya. Oke, aku setuju. Jadi pagi sampai siang beberes apartemen. Masakin makan siang kamu. Jadinya dari siang ikut ngantor sampai pulang lagi ke apart. Lumayan padat, Berlian tersenyum. Setidaknya kegiatan baru nanti juga adalah hal baru baginya. Ya udah gue mau tidur dulu. Baru beranjak dari sofa yang didudukinya, Zafran merasakan tangannya dipegang tangan lembut. Tunggu, kamu udah makan? Dari bawah Berlian lihat lelaki sedikit terkejut akan tindakannya yang langsung memegang tangan Zafran. Udah, gugup menyerang. Zafran mengalihkannya dengan batuk ringan atas gagapnya. Dia berbicara. Kenapa sekali melihat wajah Berlian kejadian tadi seolah kembali melintas. Melepas pegangan Berlian lalu menunduk lesu. Kamu jarang makan malam di apartemen ya? Hah,
Dengan bingung Zafran menggaruk telinganya yang tak gatal. Oh itu, kebiasaan waktu sendiri sih. Sebelum ke apartemen gue pasti ke restoran dulu buat makan malam. Ke bawah sampai sekarang kayaknya. Ya udah kamu tidur duluan. Aku mau beberes dulu di dapur. Tak menunggu jawaban suaminya, Berlian segera melesat pergi. Melihat makanan yang sudah tersaji tapi tidak ada yang makan, Berlian memutuskan untuk memakannya saja. Sehabis berenang tadi dirinya sempat masak. Siapa tahu Zafran belum makan. Dari minggu lalu juga begitu. Tapi Zafran selalu lupa bahwa sekarang dirinya memiliki istri. Kadang makan malam di apart, kadang udah makan malam duluan. Bahkan seringnya masakan Berlian dipanaskan lagi paginya. Dengan tenang Berlian makan malam seorang diri. 10 menit berlalu dirinya kedatangan lagi suaminya. Mau apa? Gue tungguin di kamar, nyatanya lo makan malam. Mastiin anak orang makan, dirinya sendiri gak diperhatiin. Zafran duduk di bangku seberang Berlian. Dirinya mengambil piring lalu mengisinya dengan nasi dan lauknya. Zafran ikut makan dengan Berlian. Katanya tadi udah makan. Kasian lo makan sendiri. Mendengarnya Berlian tersenyum sendiri. Keduanya kini makan dengan damai. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring yang menjadi latar suara. Setelah kenyang Berlian benar-benar membersihkannya. Semua peralatan masak dirinya cuci. Tidak menundanya sampai besok pagi. Zafran bahkan menunggui di meja makan. Anteng banget si bapak merhatiin istrinya yang bolak-balik bersihin dapur. Berbalik Berlian lihat Zafran sudah menutup mata dengan posisi bersandar pada kursi, lalu kepalanya yang terantuk ke belakang pada senderannya. Bahkan mulutnya sampai mangap karena posisi tidurnya yang tak lazim. Zaf, bangun. Jangan tidur di sini. Pindah ke kamar yuk. Menggoyangkan lengan lelaki ini, Berlian berusaha membangunkannya agar suaminya ini bisa pindah ke kamar. Tapi dilihat kok malah pulas. Dirinya tak selama itu kan membersihkan dapur sampai membuat Zafran tepar begini. Gak terusik sama sekali meski goyangan lengannya ia kencangkan. Cara lain Berlian beralih menepuk-nepuk pipinya. Berlian bahkan hampir tertawa melihat ekspresi tidur Zafran sekarang. Lelaki ini terlihat lucu dengan poni turunnya yang hampir menutupi mata. Lalu mulut yang terbuka bukannya jadi jelek tuh, muka malah kelihatan cute. Haci, Zafran bersin karena tak sengaja rambut Berlian terurai dan mengenai hidungnya. Karena itu juga akhirnya Zafran bangun. Udah bangun, yuk tidurnya lanjut lagi di kamar, ajak Berlian dengan tangan yang langsung menggandeng suaminya. Tak protes Zafran menurut, ikut melangkahkan kaki menuju kamar mereka berdua. Segera merebahkan diri begitu tubuhnya mengenai kasur. Tidur meringkuk bagai balita. Kurang ngemut jempol doang. Berlian tak lupa menyelimuti dengan dirinya yang ikut merebahkan diri. Menghadap punggung Zafran yang memang tidur membelakanginya. Lalu memejamkan mata bersiap mengarungi mimpi. Ruang Zaf, maksudnya Pak Zafran ada di mana ya? Setiba di lantai tempat suaminya bekerja, Berlian bertanya kembali pada seorang lelaki yang kebetulan melintasinya. Di lobi tadi dia sudah bertanya pada resepsionis bahwa kantor Zafran ada di lantai 10. Mengenakan midi dress berwarna biru muda dengan tangan yang menenteng tupperware yang sama warna biru juga, Berlian tampak siap melayani suaminya. Sekaligus bekerja tentunya. Ada tujuan apa ia menemui bos Zafran? Sudah ada janji sebelumnya. Bukannya menjawab, lelaki ini malah bertanya balik. Dan tak lain tak bukan ia adalah sekretaris Zafran. Satya, saya mau anterin makan siangnya. Nih, Berlian mengangkat tinggi tupperware-nya. Memberitahu bahwa ini tujuannya untuk menemui Zafran. Siapanya bos Zafran? Ya. Asisten rumah tangganya. Satya heran. Setahunnya Zafran tak punya seorang pembantu yang muda. Semuanya udah peyot, ups, maksudnya tua. Lagi pula bukan Zafran sekali makan siang ada yang membuatkannya. Nemu di mana lagi nih si bos dapat asisten bening begini. Ini mah cocoknya jadi istri gue.
Dengan pelan Satya berbicara agar perempuan di hadapannya ini tak mendengarnya. Saya istrinya. What? Anda jangan ngadi-ngadi ya. Saya tahu wajah istri bos. Yang pasti bukan kamu. Mendelik heran Satya tak pernah lupa perempuan yang dulu dibawa Zafran sebagai calon istrinya. Yang pasti bukan perempuan ini. Sedikit kaget karena nada bicara lelaki ini meninggi. Berlian berusaha mengontrol mimik wajahnya. Saya benar Ben. Apa jangan-jangan si bos main gila? Nikahi dua perempuan sekaligus. Benar, kamu istri keduanya kan? Tak terima dituduh istri kedua lalu perkataannya yang dipotong Berlian meninggalkan sikap anggunnya. Saya istri satu-satunya. Camkan itu. Kalau tidak percaya tanya bos kamu. Saya tahu ya wajah istri si bos. Mata saya sehat. Tapi kalian sedikit mirip sih, karena kita adik kakak bego. Ingin sekali Berlian meneriakkan kata-katanya ini. Oh, apa si bos jadi player? Nikahin dua perempuan sekaligus. Tapi poligami diam-diam. Buaya. Buaya Amazon si bos. Kamu jangan mau dibodohi. Si bos tuh udah punya istri. Daripada istri kedua mending kamu jadi istri saya gak sih? Senyum Satya mengembang dengan mata yang berbinar terang. Merebut istri kedua si bos sepertinya bukan kejahatan. Malah ia bisa jadi pahlawan agar perempuan ini terbebas sakit hati dari cemburunya menjadi istri kedua. Mulia sekali hamba Allah satu ini ya. Kamu tuh dibilangin ngeyel ya. Saya ini istri satu-satunya. Perempuan yang dinikahi Zafran minggu lalu itu saya. Dan perempuan yang kamu maksud itu adik saya. Makanya kita mirip. Udahlah daripada debat di sini mending kamu tunjukkan di mana ruangan suami saya. Sekaligus kamu tanya kebenarannya. Jelas Berlian panjang lebar agar lelaki di hadapannya ini mengerti. Satu lagi, saya gak mau nikah sama kamu. Lelaki kok cerewet, astaga. Saya cuma mau membantu siapa tahu kamu emang ditipu. Tapi, ayo, saya tunjukkan ruangan si bos sekaligus saya wawancara juga. Satya berjalan diikuti Berlian di belakangnya. Sampai di pintu berwarna hitam tanpa permisi Satya langsung menerobos masuk. Bos, jelasin ini semua. Siapa wanita ini? Tak sabar baru masuk Satya langsung mencerca Zafran dengan pertanyaan. Jarinya bahkan menunjuk-nunjuk perempuan yang datang bersamanya. Berlian sampai memutar bola matanya malas dengan tingkah sekretaris suaminya ini. Bangsat, gue lagi kerja ya. Bisa gak lo itu gak usah teriak mengangkat kepala matanya langsung dihadiahi pandangan Satya yang sedang menunjuk istrinya. Berlian berdiri santai dengan tangan yang menenteng Tupperware. Udah datang ternyata. Duduk aja Bey. Gak usah peduliin manusia satu itu. Zafran berjalan ke arah sofa di ruang kerjanya. Menepuk-nepuk sofa di sampingnya agar Berlian bisa duduk di sana. Berlian pun manut saja meninggalkan Satya yang menjatuhkan rahangnya karena dirinya benar-benar dicuekin. Bos. Jawab dululah. Dia bener istri lo. Satya berjalan mendekat malah ikut duduk lagi di samping Berlian. Siapa yang nyuruh lo duduk? Diri lo. Seketika Satya berdiri lalu membungkukkan badan seolah siap salah yang mulia. Bos dia istri lo. Kekeh Satya terus mempertanyakan pertanyaan yang sama dari tadi. Penasaran? Jangan sampai ada yang bilang kami akan segera kembali setelah iklan berikut ini. Kalau ada akan Satya hadiahi gas maut dari tubuhnya. Buta mata lo. Dia udah duduk samping gue, bawain makanan. Lalu lo masih mempertanyakan dia siapanya gue. Dongo gak si orang kayak lo itu, kesal Zafran pada sekretarisnya ini. Berlian pun sama kesalnya sampai-sampai dirinya melipat tangan di dada. Duduk dengan gaya angkuhnya. Bisa aja dia pembantu kan. Santai sekali mulut Satya bercakap. Belum kena batunya nih manusia dakjal. Zafran pun tak segan melempar bantal sofa yang segera Satya tangkap. Tolol, mana ada pembantu modelan kayak dia. Pakai baju mahal, tas mahal, sepatu mahal, nih Tupperware-nya juga mahal.
Coba dipikir lagi bangsat. Kalau bener dia istri lo. Lalu yang dulu lo bawa ke sini sebagai calon istri lo kemanain? Kamu tuh Alzheimer. Kan udah aku bilang dia adik aku. Tapi ya emang, yang dinikahi Zafran tuh aku. Kakaknya Ruby, Berlian sampai ikut menjelaskan. Ya udah alasannya kenapa jadi kamu yang dinikahi bos Zafran. Bah kalian. Dengan polos Satya menatap keduanya. Satya tak melihat apa asap yang mulai keluar dari pasutri ini. Banteng siap menyeruduk. Mending lo keluar dulu deh. Makan sono. Nambah energi karena abis ini ada pembantaian habis-habisan. Gue juga mau makan masakan bini gue. Demi kesejahteraan Zafran memang harus mengusir hama satu ini. Bisa-bisa jam makan siang terlewat begitu saja karena kebanyakan adu bacot. Gak mau. Gue tungguin deh lo beres makan. Abis tuh jelasin sedetailnya. Biar gue gak pusing mikirin hubungan kalian tuh apa. Gue boleh duduk kan bos? Duduk. Tapi jangan ngoceh lu. Satya pun mengangguk lalu duduk dengan sikap tegap sempurna. Seakan dirinya anak yang sedang disetrap orang tua. Berlian yang gesit pun dengan segera membuka tupperware-nya setelah isyarat dari Zafran bahwa dia akan makan. Menambah lauk ke nasi lalu memberikannya ke Zafran. Berlian bahkan tak menawari Satya untuk makan. Dirinya malah menatap dari samping dengan angkuhnya. Kasihan sih apalagi dirinya lihat Satya sampai seperti orang bengong saking patuhnya sama perintah Zafran untuk diam. Tapi karena tingkah laku nyebelinnya Berlian urung untuk merasa kasihan. Glek, hampir saja air liur menetes dari mulut Satya melihat Zafran makan dengan lahap. Apalagi menunya kesukaan dirinya. Soto ayam. Gusti, coba gini amat. Mana dirinya tak ditawari lagi. Setelah semua makanan berpindah ke perut Zafran yang membuat lelaki ini kekenyangan. Zafran pun menyender nyaman pada sofa. Melihat malas Berlian yang segera merapikan tupperware-nya kembali. Dirinya memang melahap abis makan siang buatan istrinya ini. Zafran tak sangka Berlian bisa jago masak seenak ini. Dari luar kan gadis itu seperti gadis manja yang tak tahu apa-apa. Nyatanya di luar ekspektasi. Bos, bisa jawab pertanyaan tadi kan? Tuhan, nih kutu satu emang perlu dibasmi. Sabar elah. Makanan gue aja belum nyampe usus. Lo udah nyerocos lagi. Tapi kan gue penasaran. Gue mau tahu. Gue ingin tahu. Gue butuh jawaban. Gue butuh valida. Iya. Gue jelasin sekarang. Dengerin yang bener lo. Jangan sampai bikin gue ngulang ya. Satya pun mengangguk semangat dan siap memasang kuping dengan benar. Dan Berlian pun duduk dengan santai siap mendengarkan juga. Jadi, Ruby calon istri gue dan adik dari dia ini kabur entah kemana. Kaburnya tepat malam sebelum pernikahan itu terjadi. Karena gak mau bikin keluarga gue malu dan undangan udah kesebar bahkan kolega aja udah janji mau datang ya kita tetap harus melangsungkan pernikahan ini. Ibu gue nunjuk Berlian buat gantiin. Terus ya gitu kita nikah. Para tamu bingung nama pengantin perempuannya ganti ya bodo amat. Yang penting pernikahan itu terjadi, jelas Zafran panjang lebar. Jadi orang kantor udah pada tahu dong ya ibu bos ganti. Cuma gue doang gitu yang kagak tahu. Satya menunjuk dirinya sendiri seolah tak percaya bahwa dirinya bisa ketinggalan berita besar seperti ini. Siapa suruh lo kagak datang waktu itu? Ya gue kira emak gue beneran sakit keras waktu itu. Akhir-akhir ini gue juga kagak ikut gosip sama anak kantor. Tapi lo kan bisa kasih tahu gue bangke. Apa susahnya sih cerita? Satya merajuk merasa tak dianggap. Jadi selama ini hubungan kita apa Mas Zafran? Sorry, nyatanya kamu tak sepenting itu ya sampai suami saya pun enggan cerita ke kamu. Berlian menambah bensin agar kobaran api semakin besar. Satya yang mendengarnya mendengus kesal sejadinya apalagi Zafran yang malah tertawa lebar. Jahat, Bu Bos juga sadis bener ucapannya, mata Satya sampai memerah saking kesalnya. Tak terima dia diperlakukan seperti ini.
Berlian yang melihat mata sekretaris suaminya berkaca-kaca pun segera memasang wajah khawatir. Apa perkataannya kelewat jahat ya? Astaga, kok nangis? Aku bercanda kok. Berlian merangsek mendekati sekretaris cengeng ini. Mulai mengusap-usap punggung lelaki ini supaya sedikit tenang. Hua, gue tuh gak pernah diginiin. Sakit banget Hua. Satya benar-benar menangis kencang membuat Berlian kelimpungan dan Zafran yang memutar bola mata malas. Tingkah Satya ini pasti ada niat terselubungnya. Kan, apa Zafran bilang? Si kutu kupret ini malah nyosor dengan memeluk Berlian. Berlian yang tak sadar dimodusi pun hanya diam. Malah menepuk-nepuk kepala Satya. Bajingan, gue aja gak pernah meluk bini gue ya. Zafran pun segera memisahkan keduanya dengan menarik kencang lengan Berlian sampai berdiri. Membuat Satya hampir terjerembab. Heh bangsat, keenakan ya lo meluk bini gue. Mata tajam Zafran seolah ingin menguliti semua bagian tubuh Satya. Enak bos, wangi soalnya, ungkap Satya jujur. Tangisannya berhenti menjadi senyum sumringah. Tangannya pun mengelap air mata di pipi. Tak lupa mengelap ingus yang juga ikut keluar. Lo juga ngapain balas meluk dia? Sampai nepukin kepalanya lagi, sasaran kesal Zafran sekarang ke arah Berlian. Berlian yang sadar dirinya bersalah pun tak membela diri. Maaf, aku gak sadar soalnya yang aku pikirin tuh supaya dia berhenti nangis aja. Bu bos belum kenalan nih kita. Satya. Sekretaris sekaligus personal asisten bos Zafran, Satya berdiri lalu mengulurkan tangan untuk berkenalan secara resmi. Daripada terus bertanya-tanya kenapa mereka bisa menikah, Satya memilih untuk mengikuti alur saja. Baru Berlian ingin membalas jabat tangan Satya tapi Zafran malah mendahuluinya. Jadilah Zafran yang membalasnya. Berlian, istrinya Zafran, ucap Zafran dengan cueknya. Satya pun hanya tersenyum kecut. Gagal sudah merasakan tangan halus bu bos Berlian. Cakep bener namanya sama kayak orangnya. Shining simmering splendid. Udah sono keluar. Belum makan siang kan lo, usir Zafran. Dan tanpa membalas ucapan Zafran Satya segera menyingkir pergi tapi sebelum benar-benar menghilang dirinya berbalik. Bu bos kalau gak sanggup nikah sama bos Zafran saya siap kok gantiin. Go away bangsat, teriak Zafran menggelegar. Kalian emang gini ya? Gak ada formal-formalnya gitu kalau lagi kerja, tanya Berlian penasaran. Udah biasa gue sama dia kayak gitu. Itu kalau di luar jam kerja. Seperti sekarang kan jam makan siang. Kalau jam kerja ya formal lah, jelas Zafran. Zafran melangkah ke arah kursi kebesarannya siap untuk bekerja kembali. Lalu aku ngapain? Tunggu si Satya balik makan siang. Nanti sekalian gue jelasin. Berlian pun mengangguk paham lalu duduk kembali di sofa. Memperhatikan dengan tenang bagaimana Zafran bekerja. Serius dan penuh karisma dengan kacamata bacanya. Apa penglihatannya bermasalah? Kenapa ketampanan Zafran seperti berlipat ganda? Sadar Berlian. Tak ingin terlihat terlalu mengagumi dirinya pun berpaling. Tak sadar pipinya bahkan memerah seperti kepiting rebus. Membuat Zafran tersenyum kecil karena dirinya tahu gerak-gerik gadis itu. Selalu menggemaskan, ucap Zafran pelan bahkan hampir seperti bisikan. Bersambung.